Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah di sini biasanya yang sering bikin konten, motret-motret bangunan-bangunan siapa? Terus semuanya pada nonton semua ya. Semuanya menerima hasil jadi aja kelihatannya. Ya mungkin ini sebagai pengetahuan dasar aja ya, pengetahuan dasar untuk menghasilkan sebuah foto arsitektur fotografi ya. Oke. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Jadi kalau tak kenal maka taruh saja kenalan makanya. Oke, nama saya Yogi Tri Caksono, biasa dipanggil Yogi. Kalau Mas Udin biasanya Igoy manggilnya karena orang Malang bolak-balik ya, Yogi Igoy. Kalau saya asli Kediri, udah lama sejak 2006 tinggal di Malang dan terjun di dunia fotografi saya sejak tahun 2016. Untuk pekerjaan saya juga arsitek fotografi juga, produk, bikin iklan seperti itu. Kalau wedding nanti saya kasih link bagi yang mau nikah-nikah, kalau mau nanya-nanya tentang wedding nanti saya kasih linknya. Oke, kita kembali ke topik sharing kali ini, arsitek fotografi. Nah, apa sih arsitek fotografi? Nah, arsitek fotografi adalah hasil karya fotografi yang menampilkan keindahan suatu bangunan, suatu gedung, rumah dan sebagainya, tanpa meninggalkan estetika dalam kaidah arsitek tersendiri atau kaidah arsitektural dan kaidah fotografi. Nah, jadi di dalam arsitek itu pasti juga ada ilmu-ilmunya, ada pakem-pakemnya seperti apa bentuk bangunan dan sebagainya. Dan juga di fotografi juga sama, juga ada teknik, ada kaidah dalam fotografi secara umum. Nah, jadi di arsitek fotografi ini adalah penggabungan antara ilmu arsitek sama ilmu fotografi seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang fotografinya ya, karena ini arsitek fotografi. Nah, apa sih yang penting dalam sebuah karya foto? Sebuah karya foto itu yang penting adalah cahaya. Bayangkan kalau di sini nggak ada cahaya, lampu ini mati, lampu ini juga mati, LCD juga mati. Kira-kira teman-teman bisa nggak motret? Bisa nggak? Bisa. Tapi hasilnya apa? Hasilnya gelap total. Kalau nggak ada cahaya matahari, nggak ada cahaya, entah itu cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya flash, itu nggak ada. Bakalan tidak ada foto yang didapat. Makanya cahaya itu sangat penting untuk sebuah karya foto. Nah, dalam arsitek fotografi itu ada 3 jenis ya. Ada eksterior, ada interior, lalu ada detail. Nah, sekarang eksterior itu apa? Nah, eksterior yang seperti teman-teman pahami, eksterior kan di luar gedung, luar bangunan ya. Jadi pemotretan yang bertujuan untuk memotret tampilan luar bangunan. Jadi luar sebuah rumah, gedung dan sebagainya ya. Entah itu jembatan, yaitu menggambarkan keindahan dari bentuk rumah, bentuk gedung yang kita foto. Nah, contohnya seperti foto saya ini waktu saya mengerjakan ijen suite. Nah, itu saya motret di lokasi kolam renang ya. Jadi terlihat gedungnya, gedung dari ijen suite-nya. Nah, lalu yang berikutnya interior fotografi. Nah, interior fotografi namanya interior berarti kan di dalam sebuah bangunan, sebuah ruangan. Nah, jadi merekam berbagai bentuk bagian dalam bangunan atau ruangan. Jadi interior lebih memfokuskan pada detail dari sebuah ruangan tersebut, dari dalamnya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa menampilkan kemewahan
keindahan dari ruangan atau rumah yang ingin kita jual gitu. Jadi misal di Jagat ini mau jual rumah, nah kan otomatis tiap tipe rumah kan juga beda-beda. Nah, dicari sudut yang paling bagus gitu, agar mendapatkan keindahan, atau mungkin kalau ingin rumah yang dijual itu terlihat mewah, jadi dicari angle yang kelihatan mewahnya seperti apa. Nah seperti ini juga waktu saya ngerjakan hotel juga sama, interior seperti ini. Nah aspek interior fotografi itu ada 5 ya, ada garis horizontal dan vertikal, nanti saya jelaskan. Lalu yang kedua ada pencahayaan, tadi sempat kita bahas juga. Yang ketiga warna cahaya, warna lampu, warna lighting. Lalu yang keempat sudut pengambilan foto, jadi angle-nya. Lalu yang kelima komposisi dalam frame, jadi penempatan objek-objek yang ada dalam frame, dalam waktu membidik foto. Nah sekarang garis horizontal vertikal, maksudnya gini, jadi waktu kita motret kita harus memperhatikan ini garis horizontal dan vertikalnya. Jangan sampai garis horizontalnya itu miring atau vertikalnya itu miring, garis horizontalnya juga tidak seperti miring juga. Nah itu juga kurang menjadi foto interior kita kurang oke. Jadi terlihat seperti dinding itu kayak rubuh, kayak miring, dari bangunannya tidak istilahnya tidak berdiri secara tegak gitu. Jadi seperti terdistorsi gitu. Makanya perlu diperhatikan setiap garis lurus-lurusnya. Kalau dinding otomatis kan kalau dindingnya lurus ke atas gitu ya. Nah itu juga harus benar-benar di foto itu harus lurus. Jangan sampai dinding ini terlihat miring ke sana. Nah itu akhirnya terlihat seperti rumahnya kok mau roboh gitu kan, seperti itu. Jadi harus diperhatikan itu. Nah, jadi biasanya kalau saya motret, nah, saya akan nyontohkan dari handphone ya. Nah, jadi kalau memotret interior atau eksterior pun, interior sih lebih interior. Itu posisi jangan sampai miring gini atau jangan sampai dangak gini. Itu nanti akhirnya jadi bangunan itu terlihat yaitu tadi yang saya ceritakan seperti miring, tidak simetris. Nah, jadi kalau mau motret ya benar-benar lurus seperti ini. Lurus. Nah, misal kok kurang ke bawah, ya udah kameranya agak dikebawahin. Kalau kurang ke atas berarti kameranya di atasin. Jadi nggak boleh gini, nggak boleh gini. Gitu. Nah kecuali kalau kita motret dari, misal kita motret di gedung ya, atau di rumah tingkat, pengen melihat suasana sekeliling ya, suasana di luar rumah. Nah itu boleh kita ambil dari atas, balkon mungkin ya. Nah itu kita ambil agak miring nggak apa-apa. Tapi kalau untuk moto bangunan itu kalau bisa ya lurus saja. Posisinya juga boleh gini, nggak boleh gini. Itu. Mungkin teman-teman di sini pernah kan motret ruangan, kok kelihatannya atasnya nggak kelihatan, akhirnya dinaikin. Nah itu akhirnya jadi garis-garisnya jadi bengkok, jadi miring. Tuh. Nah kita lanjutkan ke pencahayaan. Nah di pencahayaan ini kira-kira teman-teman tahu nggak? Kalau kita mau motret misal rumah interior atau eksterior, itu waktu yang paling bagus jam berapa kira-kira? Jamnya? Setelah briefing. Tergantung tempat juga, betul. Jadi biasanya kalau waktu biasanya kalau orang bilang tuh golden time ya. Nah, itu biasanya jam 6, jam 7 sampai jam 10. Kalau sore jam 3 sampai jam 5 atau jam 6.
Nah, sekarang kan jam 6 aja udah masih terang ya. Nah, itu masih bisa buat kesempatan kita motret. Nah, jadi kita motret seperti ini pencahayaan. Kalau misal kita motret rumah, yang dimana rumah itu jendelanya gede. Nah, di luar pasti kan cahayanya akan terang ya, kena matahari. Dan cahaya matahari akan cahayanya mengalahkan cahaya ada di dalam ruangan. Nah, makanya kita pinter-pinternya ngatur waktu, jam berapa kita mau motret. Jadi misal nih kita menemukan waktu yang pas, misal jam 7. Jam 7 cahaya kurang tidak terlalu terang, tetapi cahaya di dalam ruangan sama di luar ruangan itu hampir balance. Nah, itu bisa buat motret seperti ini. Gitu. Jadi perlu diperhatikan itu. Kalau kita motretnya agak siangan, misal jam 11, jam 12, ya akhirnya fotonya akan blown out. Blown out itu overexposure, jadi terang banget gitu. Nah, akhirnya, seperti ini. Jadi kalau foto seperti ini namanya pencahayaannya over. Jadi bukan noise, over, jadi terlalu terang. Nah, jadi di bagian sini, ini kan terang banget kan. Jadi di dalam sebuah foto ini, nah itu terlihat banyak terangnya, banyak overnya dibandingkan yang normal. Nah, ini juga nggak bagus dalam sebuah hasil foto interior. Nah, sekarang selain pencahayaan over, ada namanya pencahayaan under. Nah, pencahayaan under seperti ini. Pencahayaan under ini dia kondisi ruangan gelap total. Jadi kalau gelap gini kita kan nggak tahu isi dalam ruangan itu apa, gitu. Jadi emang yang di luar bener dia normal, di luar ruangan normal, tetapi di bagian dalamnya ini, kan yang paling penting bagian dalamnya ini. Yang penting bagian dalamnya ini malah menjadi gelap. Nah, itu ya juga kurang tepat. Nah, bagaimana sih foto yang tepat? Seperti ini. Nah, jadi di dalam ruangan dia jelas, ya, ada kursi, meja, kursi lagi, ada lampu. Di sini kelihatan jelas, dan di luar ruangan dia tidak over. Jadi terlihat nih ada pemandangan di luarnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang warna cahaya. Nah, sekarang setiap rumah, setiap ruangan, warna lampu itu kan temperaturnya beda-beda kan. Kan kalau warna lampu gini kan udah bukan warna lagi, tapi temperatur. Jadi kalau temperaturnya itu dingin, dia biru warnanya. Tapi kalau temperaturnya warna panas, dia sedikit kuning, sedikit merah, gitu. Nah, kalau seperti ini, lampu seperti ini dia netral temperaturnya. Nah, jadi kalau motret ruangan yang sudah ada pencahayaan lampunya, nah itu harus benar-benar diukur temperatur dari hasil fotonya. Kadang-kadang kalau kita motret ya, terus ada lampu ruangan itu kuning atau orange gitu ya, dia oranye lebih pekat. Nah, makanya kita perlu di dalam di dalam sebuah kamera, entah handphone atau kamera DSLR gini, itu ada namanya white balance. White balance itu untuk menyesuaikan temperatur dari cahaya, temperatur dari warna cahaya. Nah, jadi white balance membalanskan cahaya, membalanskan warna cahaya itu. Nah, jadi kalau di sini kan ada warnanya, lampunya warna kuning, orange ya, warna orange. Lalu ini warnanya netral. Nah, gimana sih caranya biar ini netralnya itu dapat warna putihnya? Lalu di sini juga
tidak terlalu kuning banget. Nah itu harus diatur di white balance. Nah kalau di handphone itu ada di menu manual atau pro, di pro. Nah di situ pro kan ada M, ISO, S itu shutter speed. Nah di situ ada white balance. Nah ada white balance. Nah kalau kita rubah white balance-nya ke apa namanya, ke angka Kelvinnya itu atau ke dingin, dia bakalan warnanya biru. Nah warnanya biru. Nah jadi ini ada white balance. Nah ini ada kita bisa ngatur ya. Kalau di HP saya ini, jadi kalau di HP saya kita bisa ngatur sendiri. Misal ini kan ada, kelihatan ya? Nah jadi di sini ada nah ini ada white balance. Terus di sini ada pengaturan Kelvinnya. Jadi di WB, nah di sini ada banyak ikonnya. Ada WB ini yang keluar beda. Mungkin di kamera ini ada, Nah, jadi oke saya jelaskan di sini dulu ya. Nah, jadi kalau angka white balance-nya ini dia semakin besar, ya, di 7000, dia lebih ke kuning, lebih ke merah, ya. Tapi kalau dia lebih ke kecil angkanya, nah dia lebih ke biru. Nah, jadi kalau lampu ruangannya itu warnanya orange atau kuning, nah itu berarti white balance-nya angkanya dikecilin. Kalau warna ruangannya biru atau lebih dingin, nah itu di angkanya white balance-nya itu dinaikin, gitu. Ada? Nggak ada. Berarti ganti HP mas, minta sama bosnya. Oke, jadi pengaturan pencahayaan ada di situ, pengaturan warna cahayanya. Nah, sekarang aspek yang penting berikutnya adalah sudut pengambilan. Nah, jadi dalam suatu ruangan jangan terpakem sama satu sudut pengambilan aja. Misal kita ngambil dari sini ke sana toh, tapi jangan. Jadi bisa dari sini, bisa dari pojok sana ke sini, bisa dari pojok ke sana ke sini. Jadi perlu banyak dicoba angle mana atau sudut pengambilan mana yang paling bagus, yang paling menjual. Gitu. Kan di sini kan kebutuhan fotonya biar bisa menjual ya. Nah seperti itu. Jadi gimana caranya ambil angle-nya biar kelihatan rumahnya bisa kejual dengan cepat. Jadi harus dilihat harus dicoba ya, setiap sudutnya harus dicoba. Jadi jangan sampai cuma satu sudut ini aja gitu, terus nggak dicoba yang lain. Jadi harus dicoba. Mungkin di satu ruangan itu bisa sampai 5, 7 sudut yang bisa kita coba-coba. Nah ini kan juga saya ngambilnya lurus, ya. Saya ngambilnya lurus, jadi simetris banget ya. Ini mejanya saya taruh tengah, kursinya pinggir kanan kiri. Nah lalu saya ambil angle lagi dari sini, jadi dari sudut sebelah sana ya, agak ke samping, jadi kelihatan semua kursinya di sini. Tuh. Nah, terus yang sini juga kelihatan TV-nya. Jadi saya ambil angle yang kelihatan TV-nya. Jadi ini saya ngambilnya dari sini. Jadi ini saya ngambilnya dari sini. Lalu yang ini saya ngambilnya dari pojok sini. Gitu. Jadi harus dicari angle yang terbaik. Caranya gimana ya? Caranya dicoba. Harus dicoba satu persatu. Nah sekarang komposisi dalam frame.
Nah, jadi seperti ini maksudnya komposisi dalam frame. Jadi kita mau motret rumah yang sudah ada isinya. Nah, kita misal angle-nya udah pas, pengennya seperti ini. Jadi kelihatan tempat tidurnya kelihatan semua, lalu bagian ini juga kelihatan semua. Tetapi ada yang mengganjal nih di foto saya ini. Ternyata kursinya kepotong. Nah, kursinya kepotong. Akhirnya kursinya saya geser ke sini, akhirnya kelihatan kursinya. Seperti itu. Jadi harus komposisi dalam foto kita harus pas. Oke. Nah, yang keempat adalah detail fotografi. Jadi kan tadi ada interior, eksterior, dan yang terakhir ada detail. Nah, detail ini tujuannya untuk memotret hal-hal yang kecil, yang istilahnya simple, tapi bisa menjual gitu, bisa menjadi aspek yang pembeda. Ya, jadi yang lebih menonjol. Nah, misal foto saya ini, setiap kamar kan sebenarnya sama, setiap kamar di hotel itu kan sama. Biasanya ada tempat tidur dan sebagainya lah, ada meja dan sebagainya. Tetapi ada satu tipe kamar yang dia ada kursi atau kursi dan meja makan gitu. Jadi saya lebih fokuskan ambil detailnya untuk kursi dan meja makan. Jadi untuk menonjolkan bahwa ruangan ini ada ini loh gitu. Gitu. Ya misal kalau di rumah tipe A atau tipe B itu pembedanya apa gitu. Misal kalau beli rumah tipe A ada bonusnya, dikasih bonus apa TV, ya mungkin itu menjadi bisa dijadikan sebagai detail fotonya gitu. Nah, sekarang apa saja persiapan yang harus kita siapkan dalam arsitektur fotografi? Yang pertama jelas kamera ya. Kalau nggak ada kamera, kita mau foto apa gitu. Nah, kamera bisa pakai kamera DSLR, kamera bokeh atau kamera handphone gitu. Jadi nanti kalau ditugasin sama bosnya, tugasin untuk motret, nggak ada alasan buat nggak ada kamera. Nah, sekarang teman-teman di sini pada pegang handphone. Nah, sekarang yang kedua lensa. Nah, kalau di DSLR dia perlu lensa. Kalau handphone dia udah ada lensa bawaannya. Nah, yang ketiga tripod. Nah, tripod ini wajib ya. Jadi untuk motret sebuah bangunan atau ruangan itu wajib ada tripod. Nah, kenapa sih kita wajib pakai tripod? Karena untuk mengatur ini komposisi sama angle ya. Kalau kita menggunakan tangan, lalu kita komposisinya di depan itu kok ada yang kurang bagus ya. Terus kita letakkan handphone, kita pindah, kita balik lagi, komposisinya udah beda lagi nih. Udah nggak tahu lagi di mana kita tadi angle sama komposisinya gitu. Nah, jadi gunanya tripod itu untuk mengunci angle sama komposisinya, gitu. Jadi, nah seperti tripod ini, nah itu kan udah terpasang di situ. Jadi kalau misal mau motret, ternyata di sini ada hal yang tidak ingin kita masukkan, tinggal aja maju, pindah, kembali lagi, komposisinya tetap. Beda kalau dipakai sama tangan. Diletakkan, pindah lagi, diambil lagi, woi, di mana ya tadi angle-nya? Udah hilang lagi gitu. Jadi diperlukan itu. Nah, sekarang yang keempat, filter polarisasi. Jadi filter polarisasi itu seperti menurunkan intensitas cahaya. Jadi misal cahayanya di luar tuh terang. Misal kita motret jam 12 atau jam 11 lah, kan otomatis cahayanya terang banget kan. Nah, kalau kita udah ditentukan, misal diminta sama bosnya motret jam 11 ya untuk bangunan ini, untuk
kebutuhan feed Instagram misal seperti itu. Ya, kalau kita motret jam segitu, otomatis kita nggak akan bisa menemukan cahaya yang pas. Nah, kebutuhan jadi teman-teman harus memakai filter polarisasi untuk mengurangi intensitas cahaya yang over tadi. Seperti itu. Nah, sekarang sedikit tentang kamera. Nah, jadi teman-teman kalau untuk kebutuhan iklan ya, untuk kebutuhan iklan, apalagi untuk penggunaan kamera DSLR, teman-teman harus wajib mengenal tentang segitiga exposure. Jadi segitiga exposure itu untuk segitiga exposure itu untuk membantu membalancekan cahaya dalam fotografi. Jadi di segitiga exposure itu ada ISO, ada diafragma, ada shutter speed. Nah, kalau saya menjelaskan itu panjang lebar nanti. Jadi kalau amannya pakai auto nggak apa-apa. Nah, itu lalu kalau teman-teman di sini ada yang paham menggunakan settingan kamera yang manual, nah saya sarankan kalau untuk memotret sebuah bangunan interior atau eksterior wajib menggunakan ISO di 100 sampai maksimal di 200. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jadi ISO itu kalau nilai ISO-nya itu tinggi, kan yang paling rendah kan 100, 200 rendah. Jadi ada yang paling tinggi itu 12.000 angkanya. Nah, semakin tinggi angka ISO-nya itu noise. Nah, makanya jadi kalau teman-teman kendala fotoku noise ya gitu kan. Nah, itu karena ISO-nya terlalu tinggi angkanya seperti itu. Jadinya kalau ingin nggak noise, jadi kalau biasanya kalau pakai auto itu ya ISO-nya ya auto gitu. Kalau misal kita motornya di ruangan yang agak gelap seperti ini ya, dia otomatis ISO-nya akan naik. Jadi angkanya yang tinggi, jadi sehingga noise. Makanya kalau teman-teman ingin bisa motret menggunakan metering manual, nah itu bisa digunakan ISO-nya di 100 sampai 200. Itu nanti hasilnya akan jernih, tidak noise. Nah, yang tiga, mengatur white balance yang tadi saya jelaskan. Jadi white balance itu adalah temperatur warna foto. Lalu yang berikutnya tentang lensa. Nah, lensa yang kalau menggunakan DSLR, jadi ini lensa-lensa DSLR. Jadi kalau teman-teman menggunakan lensa kamera DSLR itu menggunakan lensa wide sama lensa TS. Nah, lensa wide itu apa? Jadi lensa wide namanya wide kan lebar. Jadi menggunakan lensa lebar. Kalau teman-teman menggunakan lensa yang sempit itu bakalan nggak akan mengena ke semua ruangan. Jadi ruangannya misal segini ya, kalau tidak menggunakan lensa wide paling yang kelihatan cuma area sini toh. Tapi kalau menggunakan lensa wide bisa dari pojok sana sampai sini bisa terlihat semua gitu. Nah, ada namanya lensa TS. Nah, lensa TS ini fungsinya untuk eksterior, jadi untuk memotret gedung tinggi. Jadi kalau kita motret gedung tinggi tanpa lensa TS itu dia akan membentuknya gedungnya jadi ngerucut gini. Jadi ngerucut gitu. Padahal gedung itu harusnya lurus ke tinggi ya. Nah, itu kalau tidak pakai lensa TS dia akan ngerucut. Nah, sehingga kalau pakai lensa TS dia nanti bakalan akan lurus garisnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu tadi tripod yang saya bahas tadi. Nah, jadi ada tripod khusus kamera, ada tripod khusus handphone. Itu. Gimana? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Silahkan. Oh, enggak ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya langsung pulang nih. Iya. Monggo. Mas Apip mungkin mau ada yang ditanya Mas Apip, Pak.
Mas, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nanya, minta menjelaskan yang dasar dan bisa kita pakai. Kan kalau tadi menjelaskan lensa, nggak ada lensa nggak bisa pakai. Nah tadi sedikit banyak menjelaskan terkait auto tadi. Nah mungkin bisa membantu sebagai orang yang nggak ngerti fotografi dan modalnya HP tok. Yeah. Nah mungkin memaksimalkan fitur-fitur yang ada di HP kita. Mungkin itu sih, Oke. Mas. Itu insya Allah akan lebih bermanfaat bagi yang tidak punya kamera. Insya Allah. Jadi lebih ke handphone ya? Iya, Oke. bantu untuk memaksimalkan. Nah, jadi kalau untuk handphone, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah mengenali handphone yang teman-teman pakai. Fiturnya apa saja? Soalnya semua handphone berbeda. Fiturnya yang handphone masnya sama sebelahnya sama sebelah ini fiturnya beda. Gitu. Kan kalau apalagi sekarang ya handphone ada yang iPhone ya katanya iPhone kalau sekali jebret kita merem aja udah bagus. Kita tanpa melihat aja bisa bagus. Ya jadi kalau kita harus mengenal, yang pertama harus mengenal, yang kedua lensanya yang ada di kamera handphone teman-teman apa aja? Ada webcam, ada tele atau apa aja? Nah sekarang biasanya kalau yang kameranya ada 2, ada 3, ada 4 pasti ada lensa wide-nya kan. Nah itu bisa dipakai. Nah itu bisa dipakai. Nah sekarang setiap teman-teman membeli handphone itu pasti ada fitur, bukan fitur sih, apa namanya, penjelasan di situ kamera itu bisa ngezoom berapa kali, ya kan? Kan biasanya ada lensa ini, kamera ini bisa 50 kali zoom kan ada itu kan, nah itu bisa itu. Nah kalau misal di fitur kameranya itu maksimal zoom 10 kali, jangan sampai di zoom sampai lebih dari 10 kali, itu bakalan pecah. Nah gitu, jadi harus mengenal itu dulu. Nah sekarang kalau kebutuhan pakai handphone, kalau saran saya pakai auto saja. Nah jadi kalau di kamera saya ini di sini ada foto, jadi foto biasa aja bisa. Nah dia ada, kalau ada weight-nya, sorry. Oh ini. Nah, kalau panorama beda. Jadi kalau panorama teman-teman gini, dia bakalan cemet, bakalan mengkong-mengkong gitu. Nah pokoknya intinya gitu. Jadi pakai apa namanya? Yang foto biasa. Aku juga nggak tahu loh, apa namanya? Oh rata-rata Vivo ya, nice. Ini ya 50. Ayo ada yang mau beli, beli kantor. Nah jadi kelihatan nggak ya? Jadi bisa pakai mode foto ini, foto biasa. Nah ya, cuma yang saya jelaskan tadi, dalam pengambilannya angle-nya harus sejajar. Jangan, misal saya contohkan ya, bentar. Refleks kalau kamera wis gak iso. Nah, misal saya angle-nya agak ke atas gini ya. Angel. Fotogenik banget. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat kalau saya angle-nya tadi miring begini, miring ke atas ini. Nah, bisa dilihat itu pintunya tidak lurus. Itu seperti bengkok gitu. Iya kan, nyerong kan? Pintunya. Nah. Oke. Kita coba lagi. Nah, itu tadi kalau sudutnya gini ya.
Nah, sekarang kalau sudutnya agak gini. Nah, bisa dilihat juga bengkok juga ya. Nah, jadi kalau mau ngambil foto harus sejajar gini, ya posisinya ingat lihat ya, gini, sejajar gini. Nah, sekarang dia pintunya udah lurus ya, jadi harus sejajar. Nah, jadi lalu ini pengambilan sudut angle-nya. Jadi pengambilan sudut angle-nya itu ada orang bilang, ada fotografer arsitek bilang itu setinggi mata kita waktu berdiri. Pengambilan fotonya sama waktu kita duduk di kursi sudutnya. Tapi tetap nggak boleh gini, tetap sejajar, tegak. Jadi misal kita motret ruangan ini ya. Jadi waktu motret ya ketinggian kameranya ya sejajar waktu saya berdiri seperti ini. Ya. Kalau misal angle yang kedua ketika saya duduk. Nah, berarti segini. Jadi ada dua. Gitu. Kadang-kadang kalau ada teman yang mengambilnya sejajar sama mata tapi dianya turun seperti ini, dia bakalan bengkong. Nah, terus yang kedua yaitu tadi harus pakai tripod. Jadi harus pakai tripod, beli tripod yang kalau untuk handphone ada kan tripod yang tinggi, tapi untuk handphone juga ada. Itu. Nah, kalau untuk setelah kita motret itu pasti ada di proses editing juga. Jadi waktu kita motret itu masih mentah, saya bilang masih mentah. Jadi harus ada sentuhan di editing. Nah, biasanya kalau di handphone untuk kebutuhan cepet-cepetan buat upload atau untuk di sosmed, nah itu bisa pakai Lightroom atau Snapseed. Nah, itu bisa. Aplikasinya saya tunjukkan. Nah, Lightroom tuh kayak gini. Jadi aplikasi Lightroom seperti ini. Jadi Lightroom ikonnya seperti ini, LR. Nah, bisa pakai Snapseed. Snapseed ada yang sering pakai Snapseed. Biasanya cewek-cewek ini pakai Snapseed ini biasanya. Habis foto langsung edit, langsung upload biasanya. Oke, seperti itu. Mungkin nanti bisa dicoba Mas, waktu besok sekitar pagi habis briefing langsung motret-motret bangunan-bangunan bisa dipraktekkan. Yeah. Enggak, kalau motret pakai aplikasi kamera aja, gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan guys? Oh, Mas Azam, monggo Mas Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam Mas dari Eksekutif Marketing. Wah, ini marketing ini, bagiannya ini. Jadi karena ini berkaitan sama di lapang dan ini biasanya juga eksekutif marketing itu diminta ambil foto dan menurut saya ini sangat dibutuhkan karena mau tidak mau konten yang diambil itu menjadi point of interest dari customer yang lihat dan itu sangat menentukan. Nah, yang pertama saya ingin menanyakan ketika ada user survey Mas, karena di situ kan ada bahasanya fotografinya tidak hanya bagian arsitektur, tapi ada human interest di situ. Nah, pengambilannya ini sebenarnya baiknya seperti apa? Karena saya pernah baca itu kan termasuk ada batas pengambilan di paha atau baiknya misalkan di
betis atau di croppingannya ya. croppingannya itu harus sesuai biar bagus juga gitu. Nah, itu seperti apa yang pertama? Yang pertama terkait croppingan ketika user survei. Kemudian mungkin juga kaitannya sama background sih Mas, karena biasanya kan backgroundnya juga. Terlebih lagi kita ini biasanya diminta fotonya selfie. Oh ya. Nah itu mungkin ada triknya sendiri lagi. Itu yang pertama Mas. Kemudian yang kedua berkaitan hasil foto dari lensa TS mungkin barangkali ada untuk ditampilkan Mas. Atau Di internet ada sih sebenarnya. atau lebih tepatnya apa ini sama seperti ketika kita memakai mode panorama kemudian dipanjangkan ke atas itu Ya. atau hasilnya beda gitu, nah kira-kira Beda, itu. iya. Kemudian yang ketiga tadi Mas, satu-satu. Aku lupa tuh. buka dulu Mas. Itu Yang dulu. pertama tadi apa Mas? terkait dengan ketika cropping, kita oke. kan belajarnya tentang arsitektur fotografi, tapi iya. biasa foto yang diambil ini malah seringnya bersama user. Padahal itu juga termasuk bagian dari bagaimana itu menjadi branding terhadap produk ataupun perusahaan ini ke konten atau media di Instagram atau di sosial media yang lain begitu. Ya. Sekarang kalau untuk segi cropping atau segi komposisi tadi ya, aku bilangnya komposisi, apakah mau kepotong atau mau kelihatan full semuanya, itu kembali ke tujuan atau konsepnya, tujuannya. Ya, misal tujuannya ingin nih, misal candid, kan ada yang foto itu candid sama yang benar-benar disengaja kan, disiapkan. Nah, ataukah pengen candid atau kan benar-benar sudah beli, misal sudah beli terus megang map apa-apa kayak tanda jadi terus difoto atau gimana. Nah, misal kalau candid ya udah berarti candid saja. Jadi kalau soal cropping ya benar yang dibilang Masnya tadi, setiap potongan badan itu harus pas croppingannya. Itu dulu ada banyak orang bilang, tapi sejalan masa berlalu ini, nah hal itu sudah banyak orang tidak memperhatikan itu. Yang penting asal foto itu bagus ya udah gitu. Tapi ya mungkin kalau kita candid ya jangan kelihatan kepalanya doang, ya kan? Kalau candid ya udah berarti misal kalau Masnya mau tahu candid ada user datang ya, customer datang, ya udah berarti apa yang dilakukan user, misal ngobrol sama marketing, ngobrol sama melihat lihat seperti ini, nah itu kegiatan si customer itu tadi jelas gitu. Misal customer lagi mencoba keran misal, ya udah dikeliatin user itu lagi mencoba kerannya, apa airnya lancar, PDAM apa lancar apa enggak gitu. Itu harus kelihatan. Jangan sampai teman moto usernya apa customernya, tetapi kerannya nggak kelihatan. Nah akhirnya kan tidak bercerita fotonya. Ini customernya lagi ngapain gitu. Nah kalau amannya kalau mau moto seperti itu agak jauh aja gitu. Jadi jangan terlalu dekat. Nah lebih baik agak dijauhin. Kalau dijauhin nanti keunggulannya, kelebihannya kita bisa cropping sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi misal customernya kelihatan seluruh badannya. Nah kelihatan kok terlalu jauh ya kita cropping aja sesuai dengan kebutuhan. Soalnya kalau kita menyesuaikan di hari itu juga harus komposisinya tepat, itu susah kan, soalnya kan candid. Kecuali kalau memang foto itu benar-benar kita tata. Misal kalau tata kan biasanya penyerahan kunci atau apa gitu kan. Yang tadi mungkin selfie ya. Nah selfie itu memang dibutuhkan selfie atau bisa difotokan sama orang lain atau teman kita. Nah kalau memang kita selfie ya udah berarti selfie kelihatan usernya atau customernya sama kelihatan rumah yang mau dibeli gitu. Jangan selfie tapi backgroundnya sawah gitu kan, nggak kelihatan ini ngapain.
Jadi kalau selfie ya tetap selfie kelihatan kita sama customer sama kelihatan rumah yang dibeli gitu. Terus sama apa lagi tadi? Oh, lensa ATS. Nah, lensa ATS saya nggak ada contohnya, tapi di internet banyak. Jadi lensa ATS itu fungsinya ini hanya untuk meluruskan. Nah, misal kalau yang tadi itu kita motret di pintu, kan posisinya miring gini ya, dari atas miring gini, kan otomatis pintunya miring. Nah, itu kalau pakai lensa ATS, nah itu walaupun kita posenya miring seperti ini, itu bisa diluruskan sama lensa ATS. Gitu. Tapi itu lensanya harganya mahal sih. Lensanya seharga sepeda motor Ninja 4 tak. Jadi itu tadi Mas, jadi dilihat kebutuhan foto yang diinginkan seperti apa. Jadi setiap foto kita punya goal akhirnya. Jadi tujuannya fotonya untuk apa, lalu gambarannya seperti apa nanti fotonya, seperti itu. Nah, ini kalau kita pakai lensa biasa hasilnya seperti itu, yang seperti atas. Tapi kalau pakai lensa ATS, dia nanti garis gedungnya bisa lurus. Iya, gitu. Tapi ya itu mahal. Oke, ada yang tanya lagi? Nah, seperti itu. Ini kayak ini. Oke, ada yang tanya lagi atau sudah? Ada yang tanya lagi, guys? Mas Muat mau tanya caranya moto wadung biar bisa dekat. Mas Irfan, Mas Apip monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, permisi mau tanya teknik aja. Ya. Di sini saya sebagai marketing communication atau di content marketing mau tanya, saya juga belajar foto gini Mas. Kemarin tanya-tanya ke teman-teman gitu, gimana sih belajar foto gitu. Cuma dikasih tahu belajar aja segitiga exposure, terus cari-cari cuma ada segitiga gitu aja, itu nggak bisa bacanya. Itu yang pertama Mas. Yang kedua, yang tadi Mas sudah sebut kasih tahu untuk foto interior bisa cahayanya bisa rata gitu Mas. Itu gimana tekniknya? Soalnya saya pernah coba itu kalau diturunin Jadi gelap banget. Ya, terus kalau diatasin malah keterangan banget gitu. Ya. Jadi nggak bisa pas banget gitu. Mungkin ada teknik atau tips-tips dari Mas Yogi. Ya. Oke, yang pertama tadi segitiga exposure ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya menjelaskan segitiga exposure bisa seharian penuh. Intinya segitiga exposure itu untuk membalanskan cahaya hasil fotonya. Nah, di segitiga exposure itu ada shutter speed, ada ISO, sama ada diafragma atau f number, diafragma bukaan lensa. Nah, yang pertama shutter speed. Shutter speed itu ini shutter speed. Nah, ini namanya shutter speed. Nah, itu ada angkanya. Shutter speed itu ada angkanya. Jadi semakin cepat. Jadi kalau shutter speed itu angkanya cepat atau lambat. Jadi semakin cepat semakin cepat shutter speednya, itu objek yang bergerak itu bisa langsung nge-freeze. Tapi kalau semakin lambat shutter speednya, cahaya objek yang bergerak dia akan membayang, ada bayangannya. Nah, semakin lambat shutter speednya, itu cahaya yang diterima sama kamera itu lebih banyak. Jadi sehingga foto yang dihasilkan semakin terang. Jadi kalau shutter speednya lambat, dia semakin terang. Tapi kalau shutter speednya cepat, yang tadi bisa motret yang nge-freeze tadi, dia semakin gelap.
Nah, sekarang yang ISO, yang saya jelaskan tadi ISO adalah apa ya istilahnya? Intensitas cahaya. Jadi kalau angka ISO-nya itu kecil, dia semakin gelap, tetapi noise-nya tidak ada. Lalu kalau angka ISO-nya lebih besar, itu cahayanya hasil foto yang dihasilkan dia semakin terang. Tetapi catatannya adalah noise-nya semakin banyak. Jadi yang bintik-bintik kecil itu namanya noise. Nah, sekarang kalau diafragma itu yang biasanya teman-teman motret bokeh atau tajam semua. Biasanya kalau pengen motret bokeh, ngeblur, belakangnya ngeblur, depannya ngeblur, orangnya juga ngeblur. Jadi kalau belakang ngeblur, depan ngeblur. Nah, itu pakai angka F yang kecil. Nah, angka F kecil itu dia bukaan di lensanya gede. Jadi kalau di dalam lensa itu ada seperti bukaan gini. Nah, kalau kecil gini, dia angka F-nya besar. Tapi kalau bukaan yang gede gini, dia angka F-nya kecil. Nah, itu adalah tempat tempat masuknya cahaya. Jadi kalau semakin kecil, bukaannya, otomatis cahaya yang lewat di lensa itu dia semakin sedikit, makanya semakin gelap. Tetapi ruang ketajaman si fotonya itu tajam semua, jadi nggak ada yang bokeh. Nah, kalau bukaannya itu semakin lebar, dia cahaya masuk ke sensor kamera, dia lebih banyak, semakin banyak, sehingga fotonya lebih terang, ya, lebih terang. Tetapi semakin bukaannya semakin lebar, fotonya akan bokeh. Soalnya ruang tajamnya, misal saya motret Mas siapa Mas? Mas Bagus, saya motret Mas Bagus dengan bukaan yang lebar tadi ya. Mas Bagus akan terang, tetapi temen akan bokeh, tidak jelas. Nah, kecuali kalau saya pakai F angka numbernya misal, kalau bukaan gede, F numbernya itu sekitar 1,2 sampai 3,2 atau 4,5. Tetapi kalau yang bukaan gede itu dia mulai dari 5,6 sampai F16. Nah, misal kalau saya pakai F10 atau F16, nah, otomatis bukannya kecil. Jadi cahaya yang masuk dia sedikit. Nah, berarti otomatis saya motret Mas Bagus akan gelap gitu, akan gelap. Tapi semua ruangan sini ini adalah jelas, tidak ngeblur gitu. Nah, jadi yang dimaksud temannya sama yang tadi keseimbangan dari segitiga exposure, yaitu tadi menyeimbangkan semuanya. Misal saya pengen motret semuanya ini tajam semua, berarti saya pakai F16. F16 berarti bukannya sempit, otomatis gelap kan. Nah, sekarang kalau saya pakai F16 itu gelap, nah saya harus ngeapin di mana? Di ISO atau di shutter speed. Shutter speed bisa saya turunkan, dilambatin. Kalau saya tadi kan bilang kalau ISO shutter speed dilambatin, dia bakalan terang kan? Nah, terang. Nah, sekarang kalau shutter speed saya turunin, kalau saya motret pakai tangan, otomatis dia ngesik, ya kan? Gerak gitu. Otomatis tidak tajam. Makanya shutter speed saya atur di 1/100. Misal 1/100, jadi 1/100 detik. Jadi satu jepretan itu bisa 1/100 detik. Nah, setelah saya atur itu, saya coba lagi, ternyata masih gelap. Nah, kalau masih gelap, apa yang bisa saya aturan? Saya naikkan ISO, betul. Jadi ISO saya naikkan, gitu. Jadi menggabungkan itu sih. Jadi untuk dasar kamera, terutama yang pengen belajar yang manual, pengaturan manual ya, harus belajar dasar itu. Gitu. Terus yang terakhir lagi apa Mas? Balance. Oh, cahaya. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat tiga foto ini ya. Sebenarnya foto ini kan udah korek semua ya, tepat sama pencahayaannya. Sebenarnya foto ini adalah gabungan dari foto ini sama ini. Gitu.
Jadi foto ini saya ambil bagian ininya aja, bagian dalam kursinya aja, ya. Lalu yang ini saya ambil bagian yang eksposurnya terlalu terang, seperti di yang luar ruangan ini, gitu. Nah, menggabungannya di mana? Menggabungannya di Photoshop, itu. Nah, jadinya seperti itu. Sebenarnya ada sih fitur di Photoshop dia langsung, tapi beberapa kali saya pakai kurang maksimal, jadi saya lebih suka manual aja, gitu. Oke, udah sore mau maghrib. Mau maghrib mungkin jam berapa? Mungkin ditanya lagi satu aja, yang cepat aja mungkin. Oke, ya. Sebelum Kalau enggak ada mungkin ya ada closing apa Mas? Closing statement, nah gitu. jangan bilang kalau Enggak, maksudnya closing statement supaya mungkin ada motivasi buat Iya. kita juga, mungkin ada yang simpel kan ini kan kita di eksekutif marketing kan juga tadi yang Mas Azam bilang kita selfie dan lain-lain. Kalau saya sih ya yang penting senyum gitu aja sih. Iya. Itu. Kalau saya itu sih. Cuma ya mungkin ada saran atau apalah. Ya, jadi dalam sebuah foto, menghasilkan sebuah foto itu harus punya konsep dulu. Yang pertama harus konsep, lalu yang kedua tujuan. Tujuan hasil fotonya itu pengen seperti apa dan untuk apa. Nah, misal kalau tujuannya untuk Instagram, terus pengen hasilnya fotonya seperti apa, ya udah kerjakan sesuai itu. Lalu dalam dunia fotografi atau dalam belajar fotografi, sama halnya belajar seperti yang lain. Jadi fotografi itu semakin berkembang. Makanya kalau teman-teman ingin belajar, mungkin ada kerja samping jadi fotografer, ya gitu kan. Itu belajar aja terus gitu. Jadi belajar dan belajar gitu aja. Kamera bisa sewa, Mas. Oke, gitu aja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga The Jagat Group juga bisa sukses ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk Pak Yogi mungkin ya.